Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kelihatannya ceria ya. Untuk mengawali pembelajaran, ya kita berdoa dulu. Silakan Mas Rizky dipimpin doa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ya itu diberi kelancaran ya, dan mudah-mudahan juga masuk ke otak kalian ya. Jadi kalian mudeng di dalam pembelajaran hari ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita ya, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama Maju Tak Gentar. Silahkan kalian berdiri. Silahkan nyanyikan dengan penuh semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Kayaknya hari ini banyak yang nggak berangkat apa ya? Iya. Siapa saja yang tidak berangkat? Tadi Agus nggak berangkat kayaknya ya, itu ya. Kirana izin. Siapa? Toto izin. Nabila kemarin habis jatuh dari itu katanya ya. Ya, semoga diberi kesehatan ya. Tuh. Ya. Sudah siap hari ini kalian mengikuti pembelajaran? Sudah. Bahagia enggak hari ini? Bahagia. Bahagianya kenapa? Dikasih uang saku. Dikasih uang sangu katanya. Terus ada lagi bahagianya kenapa? Bahagia ikut pembelajaran Ibu Sulis apa enggak? Bahagia. Yakin? Iya. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Sulis sampaikan di sini itu ada 6, di mana yang pertama itu adalah melalui tampilan gambar dalam PowerPoint peserta didik itu nanti dapat mengemukakan yang namanya siklus hujan atau siklus air dengan baik. Yang kedua, melalui tampilan gambar dalam PowerPoint, peserta didik dapat mengemukakan unsur-unsur yang ada di dalam siklus hujan. Yang ketiga, nanti setelah kalian menyaksikan video, ya, kalian bisa mengemukakan permasalahan yang terkait dengan dampak dari adanya siklus hujan. Ya. Yang keempat, nanti kalian harus bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan melalui kelompok kalian masing-masing dengan komprehensif. Yang kelima, nanti kalian harus mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang permasalahan tersebut
Sehingga nanti kalian harus menyusun laporan hasil diskusi dengan baik. Gitu ya. Yang keenam, kalian harus menyusun laporan hasil diskusi, lalu kalian harus mempresentasikan secara berkelompok dengan baik. Paham ya? Jadi kalian nanti harus menyelesaikan ini dengan baik. Paham? Ada pertanyaan dengan ini? Tidak ya? Ya, belum. Kalau belum, Bu Sulis juga mau memotivasi kalian ya. Kayaknya kok pada ngelentruk pagi-pagi kali ini. Sudah sarapan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang lagi sakit ya kayaknya ya. Ya, tetapi harus belajar ya. Maksudnya tetap semangat ya. Ikut pelajaran geografi pada siang hari ini. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin kalian tambah pintar, tentu kita harus semangat belajar. Iya kan? Kita pintar itu tidak mudah, harus melalui usaha. Iya kan? Masa iya kamu tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, ya kan? Tidak pernah menuntut ilmu jadi pintar. Ada nggak orang seperti itu? Pada siang hari ini kita akan membahas adanya materi hidrologi ya, atau hidrosfer, lapisan air. Tetapi sebelum kita membahas hidrologinya, kemarin materinya sudah sampai mana ya? Ya, Mbak Natasha, sampai mana? Kemarin kita membahas sampai tentang pergerakan lempeng, Bu. Oh, pergerakan lempeng. Masih ingat ya pergerakan lempeng bumi ya? Masih. Pergerakan lempeng bumi itu apa? Ya, Mbak Desti. Pergerakan lempeng adalah pergerakan permukaan bumi yang secara dinamis pada seluruh bumi, baik secara konvergen, divergen, dan transponen, yang mengakibatkan pergerakan permukaan bumi. Permukaan bumi ya. Jadi itu ya, pergerakan lempeng itu pembentukan bergeraknya lempeng bumi, bisa yang saling berpapasan ya kan, konvergen utawa divergen saling menjauh, atau yang hanya saling selohehai petok-kantok ya, gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan Indonesia ya kan berada pada wilayah Ring of Fire kemarin ya. Nah, dampak apa sih yang dialami oleh negara Indonesia karena posisinya itu berada di Ring of Fire? Ada yang tahu? Iya, Mbak Fira. Posisi Indonesia pada Ring of Fire, Iya. bahkan Indonesia mengalami gempa bumi, bahkan rentan mengalami tsunami karena pergeseran lempeng yang berada di lautan. Oke, itu dampaknya ya. Jadi Indonesia itu sering mengalami gempa bumi karena posisi kita berada pada 3 lempeng. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng. Nah, itu bagi Indonesia, padahal dampak terbesar bagi permukaan bumi akibat dari pergeseran lempeng, ada yang tahu dampaknya? Ya, Mbak Natasha, apa? Terbentuknya pegunungan, Pegunungan. gunung api, Ya, gunung api. palang laut, Palung laut. Terus patahan, patahan, lipatan, lipatan, tsunami, tsunami, dan gempa bumi. dan gempa bumi. Ya, itu ya. Mungkin kalian sering merasakan gempa bumi. Gempa bumi kan ada dari gunung berapi. Tetapi kalau sudah membahas pergeseran lempeng tektonik, otomatis gempa itu berasal dari pergeseran lempeng. Coba Bu Sulis tanya, kira-kira ada hubungannya enggak pergeseran lempeng ya, atau ada pengaruhnya enggak pergeseran lempeng dengan kondisi hidrologi pada suatu daerah? Ada yang tahu ini gambar apa? Siklus hidrologi. Iya kan? Iya, ini adalah siklus hidrologi. Coba, kalau kita melihat adanya siklus hidrologi, ya, kita tidak lepas dengan adanya hidro. Hidro itu apa? Air. Ada yang tahu nggak kira-kira air itu berasal dari mana sih? Natasha, air itu berasal dari mana?
proses dari penguapan air laut air laut dan dan tumbuhan. Ada ya proses seperti itu ya. Ada lagi pendapat air itu berasal dari mana sih? Dari mana? Dari hujan. Dari proses hujan ya. Siklus hujan. Iya kan? Nah, kalian pernah dengar nggak atau tahu? Ya, kalian kan umur berapa sekarang? 16. Sudah berapa kali menemukan hujan? Berkali-kali ya. Iya kan, berkali-kali. Bahkan sudah tak terhitung. Kalian pernah berpikir nggak? Kenapa hujan itu terus-menerus terjadi, tetapi air yang berasal dari langit itu tidak habis? Ada yang tahu kira-kira jawabannya, Cung? Siapa yang tahu? Ya? Ya, Taskira, Mbak Taskira apa jawabannya? Karena siklus hujan itu terjadi terus menerus, iya kan, secara alami. Orang nama dege istilah seperti itu ya, tidak ada berhentinya. Ada yang berpendapat lain nggak kira-kira? Kenapa sih? Ya Mbak Malva, kenapa? Karena di laut mengalami penguapan. Ya, berarti ada unsurnya ya tadi, karena air laut mengalami penguapan, terus ada dari tumbuhan, terus ada juga dari hujan ya, seperti itu ya. Itu. Oke, ada yang berjawab seperti itu. Terus Bu Sulis tanya lagi, hujan yang jatuh ke permukaan bumi, ya kan? Kan nggak mungkin semuanya itu menggenang ya, tetapi ada yang mengalir. Semua aliran air itu menuju ke muara. Muara itu adanya di mana? Di laut. Ya apa enggak? Di laut. Nah, coba Bu Sulis tanya. Semua air hujan itu bermuara di laut. Tetapi kenapa kok laut itu tidak penuh airnya? Paham nggak yang saya tanyakan? Paham. Kenapa hujan yang selalu ke permukaan bumi, airnya lari ke laut, kenapa lautnya itu tidak penuh? Ada yang bisa menjawab? Ceritakan sama teman-teman, apa sih yang terjadi pada siklus hidrologi? Jadi siklus hidrologi adalah dari adanya penguapan tumbuhan yang dinamakan transpirasi dan penguapan air laut yang dinamakan evaporasi, kemudian bertemu atau menjadi satu yang dinamakan evapotranspirasi, membentuk awan. Awan ini dibawa oleh angin yang dinamakan adveksi, lalu kemudian menjadi kondensasi di mana awan yang mengandung titik-titik air. Karena mengalami titik jenuh, kemudian kondensasi ini mengalami perubahan. Kemudian titik-titik air hujan turun atau yang dinamakan presipitasi. Kemudian air itu menggenang atau yang dinamakan runoff, lalu juga bisa ke sungai. Dan air hujan yang diserap oleh air tanah dinamakan infiltrasi. Lalu kembali lagi ke tumbuhan dan ke air laut. Tumbuhan itu berarti fungsinya buat apa? Menyerap air, iya kan? Gitu ya. Jadi hujan yang turun ke permukaan bumi itu ada yang diserap oleh tumbuhan ataupun diserap oleh siapa? Tanah melalui proses apa namanya tadi? Infiltrasi. Paham nggak yang dijelaskan oleh Mbak Natasha tadi, siklus hujannya? Paham ya? Jadi itu siklus hujan itu menceritakan proses pergerakan air dari permukaan bumi. Paham ya? Itu ya Mbak, dan ya terima kasih sudah dijelaskan oleh Mbak Natasha. Nah, ini siklus hujan. Hujan yang ada di permukaan bumi pastinya kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya siklus hujan? Cung, siapa yang bisa? Ya, Mbak Malva apa? Dimana pada pembelajaran hari ini kalian mengevaluasi atau
menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi pada suatu tempat, ya kan, dari dampak yang dihasilkan oleh hujan. Tadi kan ada beberapa macam ya dampaknya ya, tapi silahkan kalian menganalisis salah satu dampak ya dari adanya hujan. Paham ya? Nah, langkah pertama nanti kalian harus membuka ya ini live worksheet-nya, karena Bu Sulis menggunakan LKPD, bentuknya adalah live worksheet. Nah, tetapi sebelumnya untuk memudahkan kalian bekerja, silahkan kalian membuat kelompok. Ini karena banyak yang tidak berangkat sehingga satu kelompok terdiri dari 4 orang saja ya. Ya, silahkan kalian membuat kelompok. Sudah ya, jadi satu kelompok ada berapa anak? Ini madan maju apa ya Mbak? Madan maju ke sini ya. Mas Rizky madan maju apa ya Mas? Gitu. Oke. Ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 mana ini? 1, kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk memulai pekerjaan, kamu menganalisis, silahkan masing-masing kelompok mengambil link live worksheet-nya. Yuk silahkan masing-masing kelompok mengambil link live worksheet-nya lalu dibuka live worksheet-nya itu. Silahkan, monggo, silahkan. Ya, masing-masing kelompok berdiri untuk mengambil. Kalau sudah diambil, silahkan kalian buka live worksheet-nya. Silahkan baca langkah kerjanya. Sudah? Sudah bisa dibuka Mbak, kelompok 2? Bisa? Oke. Kelompok 3 bisa dibuka? Ya, silakan pelajari langkah-langkah kerjanya. Sudah? Nah, nanti bentuk literasinya silakan kalian juga bisa menggunakan bahan ajar ini yang di sini. Silakan kalian bisa ambil materi ajarnya. Atau bisa menggunakan buku cetak kalian atau bisa menggunakan internet, gitu ya. Sudah ya, bisa dibaca dulu langkah-langkahnya. Nah, silahkan kumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan bencana yang disebabkan oleh hujan pada suatu wilayah. Ya, ya boleh. Kenapa? Nomor 1 boleh misalkan mau Jakarta, gitu ya. Jakarta nggak apa-apa. Oke? Ya. Jangan lupa di dalam kamu menganalisis, silahkan gunakan pendekatan geografi yang 5W 1H. W ke-1 adalah apa? Apa? What? Iya kan? Terus yang kedua? When. When itu artinya kapan. Yang ketiga? Where. Where itu? Di mana. Yang keempat? Why. Ya.
Terus satu lagi. Hu. Nah, hu ya, itu baru 5W. Yang satunya how. How itu apa artinya? Bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Oke ya, gitu. Oke, silahkan mulai didiskusikan masing-masing kelompok untuk berdiskusi, bekerja sama. Ya, berarti sudah siap semuanya untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan mengenai tentang dampak hujan pada suatu wilayah menggunakan pendekatan 5W1H. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Ya, silahkan untuk maju presentasi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Meminta waktunya sebentar ya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai mengidentifikasi banjir Jakarta dengan konsep 5W1H. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mafakal Febriani sebagai moderator. Saya Natasha Wulandari sebagai pemateri 1. Saya Taskira Amelia Putri sebagai pemateri 2. Saya Nabila Maulidia sebagai pemateri 3. Sekarang materi akan disampaikan oleh pemateri 1, silakan. Jadi kami menganalisis adanya 5W dalam 1H. Untuk kuat adalah apa? Jadi banjir hebat sebuah warga Jakarta, Tangerang, dan Bekasi pada tahun baru untuk dari hujan yang tak kunjung berhenti mengguyur di malam pergantian tahun baru sampai awal bulan Januari 2020 berjam-jam. Kemudian ada why. Kenapa banjir itu bisa terjadi? Banjir disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, eksploitasi air tanah yang berlebihan. Yang kedua, saluran dan tangkapan air, waduk, sungai, kanal banjir, drainase, dan ruang terbuka hijau yang ada kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang ekstrim. Yang ketiga, tutupnya permukaan tanah yang dilapisi beton atau material yang menahan air untuk meresap dalam tanah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang masif serta urbanisasi menyebabkan okupasi lahan semakin sempit. Yang keempat, curah hujan yang ekstrim 377 mm. Yang kelima, efek rumah kaca. Yang keenam, perubahan tutupan lahan. Yang ketujuh, penurunan permukaan tanah. 8, membangun permukiman di tepi sungai. 9, dialiri 13 sungai. 10, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 11, kerusakan ekosistem dan ekologi. 12, alirnya aliran air dari hulu yaitu Bogor dan Depok yang tidak dapat dibuang ke laut. 13, kurangnya lahan hijau yang menyebabkan tanah tidak mampu menyerap air. Lalu unsur how atau bagaimana solusi untuk menangani banjir di Jakarta. 1. Meminimalisasi Sungai Ciliwung. 2. Perencanaan tata ruang. 3. Revitalisasi hutan. 4. Pembatasan pendirian bangunan di kawasan Puncak Bogor. 5. Penyelesaian Waduk Ciawi dan Sukamahi. 6. Normalisasi, naturalisasi atau revitalisasi. Pemerintah perlu mengembalikan fungsi sungai. 7. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern. 8. Membangun dam raksasa di sepanjang wilayah Jakarta Utara akibat terus turunnya permukaan tanah dan meningginya permukaan air laut. 9. Pelarangan menggunakan air tanah. 10. Kesadaran manusia atau masyarakat dalam membuang sampah dan budaya menjaga lingkungan. Mungkin pembelajaran sampai sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai atau materi dari awal sampai akhir? Silahkan Mbak Malva. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Ya. bumi terdapat proses alam yang dinamakan dengan siklus hidrologi Ya. atau siklus hujan atau juga
Ya. Hujan sendiri itu ada dua dampak. Mm-mm. Yang pertama ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak Ya. positifnya itu adalah untuk kehidupan manusia sehari-hari, Bu. Mm-mm. Untuk dampak negatifnya itu ada banjir dan longsor bencana alam. Ya. Untuk banjir itu dan longsor disebabkan karena daya serap tanah yang berkurang, Ya. pengalihan fungsi lahan, Mm-mm. dan gaya hidup manusia yang tidak disiplin dalam membuang sampah. Iya, ya. Jadi bisa diketahui bahwa banjir yang ada di Jakarta yang kompleks itu rata-rata itu berasal dari kegiatan manusia, ya, yaitu apa? Tidak disiplin kehidupannya di dalam membuang sampah. Itu yang kompleks. Ya, paham ya? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini mungkin cukup sekian, gitu ya. Tetapi saya kepingin tahu refleksi kalian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau memberikan refleksi tentang pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan. Salut, 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 salut. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Good job. Good job, terima kasih. Kelompok 3. Beri salut, jempol digoyang, salut. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan pembelajaran tentang hidrologi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa terus belajar. Untuk minggu depan mungkin karena kita materinya sudah selesai ya, untuk ulangan. Siap apa enggak ulangan? Siap. Oke, pokoknya Bu Sulis minta pelajari materinya. Diharapkan minimal nilainya 7. Jangan 70, 75. Syukur-syukur dapat 100 semuanya ya. Oke. Terima kasih. Untuk penutupan pada pembelajaran hari ini silahkan Mas Rizky dipimpin doa. Duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Bu. Oke.